Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar bersama ibu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, apa itu dinamika? Dinamika itu nanti kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan di subbagian A kita akan masuk pada pembahasan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya diharapkan peserta didik atau anak-anak ibu mampu untuk mendeskripsikan dan menyimpulkan, serta memiliki keterampilan menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa, dengan rasa bangga bertanah air dan penuh syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak ibu semuanya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ini telah mengalami dinamika yang panjang atau perubahan yang panjang dari masa ke masa. Dinamika atau perubahan-perubahan tersebut dimulai dari masa yang pertama, yakni masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Lalu masuk ke fase yang kedua di masa demokrasi liberal, yakni pada tahun 1950 sampai 1959. Di masa yang ketiga masuk pada masa Orde Lama sekitar tahun 1959 sampai 1966. Di masa yang keempat akan masuk pada masa Orde Baru, di situ pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir nanti akan kita bahas di masa reformasi sampai hari ini, yakni di tahun 1998 sampai sekarang. Oke, kita akan bahas di masa yang pertama, masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1950. Periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan juga penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya yang pertama yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso pada saat itu. Tujuan utama pemberontakan ini adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan ini ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Namun, pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan. Kemudian yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, anak-anak semua, pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya justru bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka justru melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan juga melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini pun memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Kemudian yang kedua kita masuk pada masa demokrasi liberal di tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini masyarakat diberikan kebebasan, jadi setiap individu atau golongan tidak dibatasi untuk berserikat, sehingga pada akhirnya di sini memunculkan banyak sekali partai-partai politik dan juga pemberontakan.
Beberapa pemberontakan tersebut nantinya bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI. Seperti pemberontakan yang pertama ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, kemudian yang kedua ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, yang ketiga ada Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, dan yang keempat ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Meskipun di masa ini banyak sekali pemberontakan yang terjadi, namun di masa demokrasi liberal ini juga terdapat pencapaian yang cukup besar, yakni terselenggaranya pemilu pada tahun 1955 yang merupakan pemilu pertama untuk memilih anggota DPR dan Badan Konstituante. Namun, pada perjalanannya, Badan Konstituante ini tidak berhasil menyusun undang-undang baru, sehingga Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya, pertama, pembubaran Badan Konstituante, yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang tahun 1950, yang ketiga, berlaku kembali Undang-Undang 1945, dan yang terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya yang ketiga kita masuk pada masa Orde Lama atau juga disebut masa demokrasi terpimpin, yakni di tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan juga pemikiran dalam sebuah pemerintahan negara itu terpusat pada pemimpin negara, yakni Soekarno pada saat itu. Nah, pada masa ini, demokrasi itu dianggap tidak berada di tangan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila itu sendiri, namun cenderung pada kekuasaan presiden, yang membuat Soekarno pada saat itu menjadi otoriter. Pada masa ini juga terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. Kemudian yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu di tahun 1955. Yang ketiga, DPR membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya itu diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Kemudian pada periode ini juga terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Di sini dipimpin oleh DN Aidit, di mana tujuan dari adanya pemberontakan ini juga ingin menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara komunis. Anak-anak semuanya, selanjutnya kita masuk pada masa Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Pada awalnya, Orde Baru ini memberikan secercah harapan terkait perubahan-perubahan politik yang sebelumnya terjadi yang bersifat otoriter di masa demokrasi terpimpin. Namun ternyata dalam prakteknya itu sama saja. Adapun beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru, diantaranya yang pertama Presiden menjadi pemimpin pada lembaga lainnya. Kemudian yang kedua maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga terjadinya kesenjangan ekonomi. Yang keempat maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kasus di Tanjung Priok dan juga kasus-kasus pelanggaran HAM yang lainnya seperti kasus Marsinah juga terjadi di sana. Pada saat itu, kebebasan pers juga ikut terbelenggu, dan yang terakhir adanya pembatasan partai politik atau parpol. Anak-anak semua, pada tahun 1968 akhirnya Presiden mengundurkan diri. Saat itu banyak sekali tuntutan-tuntutan dari rakyat, dan juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa seperti adanya peristiwa Trisakti. Yang terakhir kita masuk pada masa reformasi sampai sekarang atau periodenya di tahun 1998 sampai hari ini. Pada periode ini Pancasila juga tak luput dari berbagai tantangan yang ada. Namun berbeda dengan masa-masa sebelumnya di mana Pancasila harus berhadapan dengan pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila. Pada periode ini, Pancasila lebih dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang diwarnai dengan berbagai macam kebebasan, seperti kebebasan berbicara, berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Anak-anak semuanya, kebebasan ini juga banyak menimbulkan dampak negatif, seperti diantaranya
adanya pergaulan bebas, adanya pola komunikasi yang tidak beretika, banyaknya peredaran narkoba dan miras, adanya aksi anarkisme dan vandalisme, sehingga banyak sekali memicu perpecahan dan penurunan moral. Anak-anak ibu semuanya sebagai generasi penerus bangsa, kebebasan ini seharusnya kita maknai secara bijak dalam artian menggunakan kebebasan ini sebagai alat pemersatu bangsa kita. Jangan sampai kebebasan ini kita pergunakan di luar dari batas untuk kemanfaatan bagi diri kita untuk kedepannya. Sekian pembelajaran dengan Ibu hari ini. Sampai jumpa di pertemuan atau video pembelajaran selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dimengerti, silakan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar.